harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Mereka siapa, Mas? Jaga Boni. Cinta, kasih, sayang. 3 patah kata purba. Gue mau gagas sama tuh cewek. Yang mana sih, Cok? Boni. Fokus pada sasaran. Itu nomor 1. Atur jalan. Kemudian sudah. Rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Wajar bagi seekor harimau, malah petaka bagi mangsanya. Boni harus dikeluarkan dari sekolah ini. Kalian suka dengan itu Gesper? Atau kakak Nona yang tadi? Tai lu. Itu bukannya cewek yang lu cari-cari ya, Cok? Kita kasih sambutan buat dia. Gentle juga loh. Puas lo? Mulai detik ini, gak ada lagi tontonan kayak gini. Bagian hidup kamu mana yang bukan urusan? Semuanya mama yang urus. Seberesek-bereseknya Boni adalah cerminan dari mama, Ma. Siapa lagi yang bisa jadi panutan untuk Boni selain mama? Siapa, Ma? Kehancuran itu tidak bersuara, Bang. Tapi dia ada. Berkelahi itu membebaskan Boni dari rasa benci, Ma. Frank! Legenda dari dunia kita. Bangsat! Jantung lu yang pertama gue keluarin dari tubuhmu. Gua gak akan ragu ketika hak gua sebagai manusia lu gak. Ada aroma sambara di dalam darah. Gue punya jet gua. Jangan jadi pengecut lo! Lawan gua! Baku hantam. Ya bersama saya Ismi Melinda di Trice Film Podcast. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari film Boni yang lagi tayang di bioskop. Yaitu ada produsernya, Wahyudi Beksi, sama pemainnya ya siapa sih, ini udah melintang di mana-mana ya kan, Bang Max Metino. Silakan ceritakan tentang film Boni bagaimana. Jangan nangis. Ya, belum apa-apa udah nangis Bang Max. Kayaknya pedih banget, gimana tuh? Ya, film Boni ini kebetulan memang film yang bukan hanya sebatas action, tapi kita juga mendahulukan drama yang cukup epic yang kita buat itu sampai seorang Max Metino aja bisa menangis di dalam filmnya gitu. Aduh. Gimana tuh? Ada treatment khusus nggak waktu itu? Treatmentnya apa ya? Jadi ya saya ngertiin sih. Jadi isi skenarionya saya dalemin, saya ngertiin, saya benar-benar resapin sampai pada saat saya take, saya udah nggak usah mikirin ini itu, saya langsung berperan sebagai si Frank itu. Frank ya, berarti. Karena memang ceritanya juga deep gitu, dalam, relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi begitu saya masuk ke karakter itu otomatis langsung rasanya keluar gitu loh. Nah itu jadi kita nggak perlu susah-susah lagi, karena ceritanya udah dapet gitu loh kita di situ. Makanya begitu masuk kita nggak terlalu kesulitan ya Mas ya, kayak untuk langsung dapat emosinya gitu. Karena dikawal terus sama acting coachnya dari direkturnya itu, wah dikawal ketat gitu, ditempel terus, nggak dikasih lepas, nggak dikasih nafas ya gitu loh. Berapa lama tuh gitu?
Ada workshop berarti sama, maksudnya ya? Oh iya. Sama pendalaman karakter gitu, workshopnya berapa lama, reading Itu saya sejak si Livi belum ada, saya udah ada waktu itu. Oh iya? Jadi gimana ceritanya? Maksudnya ini prank kayaknya ini Bang Max gitu dia awal, bagaimana? Ya kalau itu sih kayaknya lebih baik emang Om Max yang akan cerita ya bagaimana caranya kita satu tim itu bisa memilih Om Max kok memerankannya yang berbeda dari film-film yang sebelumnya gitu. Biarkan Om Max aja dah yang cerita. Jadi ini pertanyaannya apa nih? Jadi lebih ke kenapa ya? Kenapa? Ya awal-awal misalnya kok bisa ditelepon dari awal mulanya, terus mengingat. Awalnya sih sebenarnya ada yang telepon saya si Bang Aim. Saya tanya Bang Aim, dapat nomor dari siapa? Dari Ismi, dia bilang. Dari Ismi. Loh, Ismi. Oh iya. Jadi saya aja sih dapat potongan ya. Dari Ismi. Oh iya. Nah, jadi saya di kontak sama Bang Aim nih, pertama saya dikasih ininya kan, sinopsisnya. Pas saya baca saya pusing. Saya masih pusing pas baca. Kok gitu ya? Nah, tapi habis itu saya diundang datang. Bang Max datang dong, kita ke Tawang. Nah, saya juga waktunya lagi senggang, saya datang ke situ. Ya ketemulah sama sini. Memang awalnya saya dikasih karakternya biasa sebagai antagonis, ya antagonis utama yang brutal, ya, yang sadis, yang kejam gitu, yang bernama Paul. Nah begitu saya lihat, ini mah saya makan lah, gitu loh. Udah sehari-hari gitu ya? Udah sehari-hari lah, memang saya selalu dicapnya penjahat, nggak tahu kenapa ya. Saya juga bingung. Padahal hatinya baik banget loh Bang. Nggak tahu juga itu. Ya itu akhirnya saya datang di situ. Udah ngobrol, waktu ngobrol, udah saya jadi Paul. Kita, oke, saya jadi Paul. Dijelasin lah, diceritain sama Om Dadung, sama Mas Yudi, Paul begini. Saya mah udah aja, oke. Aman lah gitu, saya aman. Nggak lama mereka nggak tahu ngilang kemana. Saya duduk di situ, terus mau balik juga ditahan-tahan sama Mas Yudi. Nggak tahu. Habis itu tiba-tiba mereka bilang, Om Max nggak jadi Paul ya? Hah, nggak jadi Paul gimana? Iya, Om Max jadi Frank. Frank siapa lagi nih? Wah, saya ingat saya Frank nih jadi omnya si Bonnie nih. Terus berat nih gitu loh. Maksudnya dia scene-nya lebih banyak, terus perannya protagonis dan keterlibatan emosinya dengan Bonnie dalam, ya, dramanya kuat lah, dramanya tebel. Saya sempat gini, nggak salah loh, gue biasanya beranteman aja nih. Gitu. Dikasih dialog banyak. Saya waktu ditanya saya diam dulu. Iya. Tapi mereka langsung iyain, mereka iya. Jadi kayak bukan nawar sebenarnya. Kayak ngejorokin. Gini mereka bilangnya gini. Iya. Om Max bukan Paul. Om Max Frank. Lah saya ngomong apa? Masa saya enggak, saya Paul. Masa ini kayak gitu. Akhirnya saya diam aja kan. Oh, gitu ya. Saya gitu aja gitu. Oh, gitu ya. Terus saya ngomong sih, nanti saya gimana? Oh tenang, dia bilang nanti kita arahin. Nah begitu mereka bilang nanti akan diarahin dan akan dibantu ya dari semua support sistemnya, dari acting coachnya, dari teman-teman yang lain itu akan bantu. Saya juga langsung oke, ini challenge akan saya terima. Kalau ada support system enak dong. Iya benar. Ya kan? Karena selama ini saya lebih di action gitu. Begitu ditawarin begini saya tahu wah ini berat nih karena ini perannya sangat menonjol sekali di film ini. Kalau Paul kan ya pokoknya ya Paul juga menonjol, cuman beda lah gitu. Dan ini termasuk protagonis saya yang cukup kuat gitu di film ini. Nah, di situ ini pertama kalinya sih saya bisa ada orang yang ngelihat saya cocok jadi protagonis orang ini. Ini loh, iya bener loh. Jadi saya nggak tahu ya. Semua orang yang lihat saya itu selalu antagonis. Saya udah bilang kok sama istri saya bilang orang lihat saya pasti antagonis. Tapi ini Mas Yudi bisa ngelihat saya sisi lain protagonis. Nah, coba ya tanya dia itu kenapa saya nggak tahu lah gitu loh. Saya udah pakai kacamata supaya nggak kelihatan baik gitu.
gitu kan. Nah, abis itu saya mau nggak mau ya udah, karena itu challenge kan buat saya, ya udah saya terima. Oke, menurut saya ini bagus nih buat saya belajar karena saya selalu dapat antagonis. Ini challenge buat saya. Ya, udah saya ambil. Langsung saat itu nggak dikasih pulang kan, ngobrol sampai malam. Sampai malam jam berapa ya? Saya mau pulang ditahan sama dia. Kok ini saya ditahan-tahan terus ya? Sampai kayak jam 12 lewat loh, malam loh. Jam 2. Sampai jam 2 malam. Pagi. Iya. Ini Mas Yudi ngajakin saya ngobrol. Saya mau pulang. Dalam hati saya ini mau pulang kagak enak juga diajak ditahan terus. Ya udah akhirnya kita ngobrol lah, ngobrolnya juga bukan ngobrolin film, lebih ke filosofi hidup kita waktu itu. Ternyata saya juga lihat bagus juga ya Anda masuknya biar iya. Jadi dia gini, dia pinternya ya Mas Yudi nih ya. Dia nggak ngomongin kita kamu pernah main film apa, action apa, bagaimana, enggak. Dia ngobrol sama saya deep ya, deep conversation dan ngobrol tentang filosofi hidup gitu loh. Gimana kita hidup gini. Di situ dia ngelihat karakter saya. Saya kebongkar. Kebongkar. Padahal saya paling nggak mau kebaca sama orang. Saya bilang sama dia, saya tuh nggak mau kebaca sama orang karena saya paling anti dibaca orang. Ternyata dia pinter ngajak ngomong sampai malam. Akhirnya dia baca karakter saya. Udah habis baca karakter dia ngilang sebentar. Tiba-tiba langsung Om Max. Abis itu tiba-tiba ya, Om Max nggak dibilang Om Max jadi Frank ya. Enggak. Om Max Frank. Gitu. Om Max Frank. Bukan Paul ya. Saya kan jadi ngeheng gitu. Jadi orang dari awal dikasih skripnya semua mentalnya masuk ke situ. Iya. Oke. Habis itu saya bilang, kok bisa sih lu kasih gua Frank? Lu nekat lo. Iya loh, saya ngomong gitu loh. Bukannya nggak percaya diri, tapi saya bilang nekat loh. Saya bilang, Mas, sampai saya samperin Bang Ical, Mas Yudi, Om Dadung saya samperin. Saya kayak anak kecil nyamperin gitu. Kok ini beneran nih? Beneran nih. Ini beneran nggak bercanda. Kalian nggak salah pilih kan? Kok berani amat lo gitu loh. Saya ini fighting aja loh gitu. Iya, jadi kalau kenapa kita memilih Om Max sebagai Frank? Karena memang kita butuhkan tuh orang yang sudah melalui kekerasan, sudah lewatin gitu. Masa dulunya tuh memang pas banyak ngobrol sama Om Frank sama Om Max tuh kayak ini dia sebenarnya banyak banget nih pelajaran hidup yang dia dapat di zaman dulunya gitu. Terus sekarang ini sedang menikmati masa ya sudah usianya sudah cukup untuk jadi orang tua yang mengayomi lah gitu. Makanya banyak atlet-atlet yang dia jadikan gitu, bentuk sampai benar-benar jadi atlet yang sesungguhnya. Berarti kan dia jiwanya itu yang kita butuhkan, bukan fisiknya. Jiwa perasaannya si Om Max ini yang menjadi Frank itu. Nah, Frank itu karakternya sama seperti, makanya kalau ngelihat Paul yang ngelihat Frank yang ngelihat Om Max gitu. Oh gitu, sesuai. Iya, soalnya saya ngelihat matanya Om Max, enggak ini orang baik banget ini. Baik banget. Iya, kalau yang sudah ngobrol panjang ya sama beliau nih, ini orang baik banget gitu. Orang yang punya perasaan tuh dalam gitu. Nah, Frank tuh ya begitu gitu. Dari preman menjadi orang baik, ya maksudnya kalau bicara preman kan beliau sudah di lapangan tuh udah cukup lah ya. Gitu. Pergaulannya sudah ya pokoknya baku hantam udah biasa lah gitu. Nah, sekarang menuju di Franknya itu kan sudah ya menjadi orang tua seutuhnya gitu. Nah, itu kita butuhin Frank itu. Makanya adanya di Om Max. Jadi kita udah nggak pakai nanya lagi dah. Om pokoknya Frank. Om pokoknya Frank, percayakan sama kita, acting dan kawan-kawannya kita percaya. Ini juga menarik banget sih. Maksudnya aku kan udah kenal Widu udah lama banget ya kita ya. Merintis banget gak sih? Terus akhirnya lo sekarang udah udah punya PH sendiri ya kan. Terus habis itu berani bawa gebrakan terbaru di tengah-tengah yang sekarang film horor lagi menggila gitu di Indonesia ya gitu kan. Dan lo sekarang udah gebrakan baru dengan pemain baru dan mesti semua anak-anak fighter. Boleh nggak ceritain kayak gimana? Ya awalnya kita juga pasti diragukan ya sama teman-teman. Saya kan saya dan tim tuh kebetulan Tawangkan itu berlima. Kalau bicara kedudukan saya direktur utamanya yang menjalani proses secara perkantoran tuh. Bilang katanya kalau lu mau buat sesuatu udah yang lagi hits aja ikutin gitu.
kita bukan followers nih gitu. Bukan yang ngikutin hal-hal yang kayak gitu-gitu. Kita yakin bahwasanya kalau kita buat sesuatu itu dari hati dan kita menguasai di bidang itu, kayaknya lebih perfect deh gitu. Daripada kita ngeraba lagi di film horor, karena kebetulan kita bukan orang horor gitu. Walaupun Kehidupannya aja horor ya. Kehidupannya aja horor. Kehidupan lalu. Iya. Terus Masuk. Ya, terus kita ketemu sama beberapa produser. Saya kebetulan memang abis terbentuknya PH itu saya jalan, saya belajar, ya pokoknya ada yang nurunin, ada yang naikin, yang kayak gitu-gitu ya, udah biasa lah. Banyak gitu. ya. Cuman karena kita punya keyakinan dan tim yang solid, ya sudahlah kita bentuk film Boni ini menjadi sesuatu gitu. Terus akhirnya ngambil peran Boni, maksudnya Livi ya, Livi kan? Iya, Livi Ciananta. Yang akhirnya lo ngambil Boni dan meyakinkan, misalkan, gue yakin nih Boni akan adalah Livi gitu. Gimana tuh ceritanya? Iya, karena kita yakin kalau gelas kosong tuh diisi apa aja jadi. Yes, benar sih. Iya. Gila. Terus gimana? Akhirnya lo menemukan seorang Livi dan menjadi peran Boni di situ. Wah, ini kalau yang ini susah nih jelasin ya. Ya kan, biar orang juga tahu gitu loh. Ini agak struggle-nya gitu ya, struggle gitu. agak dalam sekali nih. Tapi saya yakin banget ketemu sama si Livi itu semuanya nggak ada yang kebetulan. Memang kita lagi resah untuk mencari pemeran utama, walaupun semua peran itu sudah dapat. Tapi kita jadi ini semua peran terakhir? sudah dapat. Ini justru peran utamanya yang terakhir. Makanya kan Om Max bilang sebelum Livi masuk, dia sudah latihan dulu. Wah, digojlok dulu di situ. Terus kita memang lagi resah untuk mencari pemeran utama. Ada beberapa talent kok kita nggak dapet gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa saya punya keyakinan sama si Livi Ciananta ini gitu. Ya terbukti. Filmnya sekarang sudah tayang, boleh dilihat actingnya dan actionnya, boleh dikomen kalau misalnya memang pilihan kami itu salah, berarti memang itu kecerobohan kami gitu. Tapi kita bikin sesuatu itu tidak mungkin ada dasar yang kalau kita nggak punya perasaan yang kuat gitu. Itu sih intinya film ini kita buat dengan perasaan hati. Dengan hati makanya sampainya ke hati. Wih, dan gue udah nonton, keren banget. Livi sih jago banget sih, actingnya di situ juga dapat gitu ya. Kan ada banyak momen-momen yang kayaknya sih untuk dia pemeran utama baru gitu kan. Menurut aku kayak itu challenging banget dan nggak semua orang bisa dong. Betul. Iya nggak sih? Iya itu kan saya ngasih challenge ke dia. Livi, kalau lu bisa ngelewatin ini dan lu sukses membawa ini, lu keren banget. Lu lihat nanti impactnya. Akhirnya kan banyak tuh sekarang sebelum tayang pun sudah banyak yang ngajak kerja sama dia, walaupun filmnya belum tayang. Tapi memang kita secara sosial media, secara dia punya image kita bangun gitu. Kita bareng-bareng lah sama dia. Dia bilang, ayo Kak, pokoknya diapain aja, ayo kita siap diangkat lah gitu. Dan terbukti sebelum filmnya tayang pun dia sudah banyak banget ditawarin. Cuman memang dianya aja yang belum mau gitu. Dia masih fokus ke udah Boni tayangkan dulu. Dan dia jauh-jauh ini masih mau pengennya film gitu. Beberapa sinetron sih sudah minta dia gitu. Berarti kan terbukti pilihan kita. Ya alhamdulillah nggak salah. Iya, mantap. Terus akhirnya kenapa mengambil film genre action gitu di tengah yang sekarang entah itu komedi, entah itu horor gitu. Kalau action memang kebetulan saya dan tim itu basicnya memang dari orang action. Beberapa film kan juga kita sudah pernah ngerjain lah jadi tim belakang layar sebagai tim action. Cuman punya keresahan aja. Jadi kita membentuk PH ini ya karena keresahan aja. Kayak orang stand up kan yang diceritakan kan keresahannya gitu. Nah ini kita membuat PH itu karena keresahan. Karena beberapa kali, saya tidak menyebutkan PH-nya, tapi beberapa kali produksi-produksi yang berbau dengan action tuh tidak pernah selalu menerbelakangkan tim action. Yes, betul banget lagi. Ya mungkin Ismi pernah ngerasain lah. Ternyata orang action tuh ya memang ya udah gitu. Segitu aja gitu. Tapi padahal sebenarnya film ini film action gitu. Dan actingnya selalu dan selalu under gitu. Makanya kita kayak cuman dapatnya pasti cuman cameo ataupun gitu-gitu kan. Nah, ini kita mau dobrak itu dengan kekuatan kami sendiri, dengan insting kami sendiri, ya udah kita bentuk. Dan yang lucu lagi gini. Saya tuh sama tim tuh sepakat bahwasanya fighter yang kita calling itu jangan sampai terbengkalai. Karena kita dulu pernah nyari
minuman aqua aja minta sama produksi diomel-omelin. Oh wow. Lu kerja aja belum, ngapain lu minta minum? Kayak gitu-gitu. Nah akhirnya dengan jumlah yang kita melibatkan di film Boni itu 1.200 fighter. Wow, gila. Oh gimana? Terus. Ya dengan 1.200 fighter ini kita kasih tumbler satu-satu dan kita standby kan ketika habis dia langsung isi kita. Wah pokoknya saya siapkan PU juga 20 orang untuk menghandle kan dengan sebanyak itu babak belur dia kalau cuma 3 ya. Puyang yang ada. Saya balik aja deh gitu. Ya ampun gitu. Tapi kan karena kita tahu kondisinya kan, takutnya lagi emosi terus nggak ada air, nggak ada apa, takutnya PU-nya yang dipukulin kan gitu. Tapi kita memang tahu betul keadaannya ya makanya kita siapin itu dengan jumlah yang banyak PU-nya gitu. Karena ya kalau nggak dilayani itu nggak enak lah pokoknya. Gitu. Itu sih yang itu perasaan yang kita punya. Makanya keresahan ini akhirnya terbentuklah film Boni. Gitu. Ngambil dari mana tuh sebanyak itu? Wah ya bantuin gue, wah ya silat-silat ya kan. Bantuin gue. Ya pokoknya PH Tawang yang punya formula itulah. Untuk mengumpulkan 1.200 fighter itu. Wow keren. Yang akhirnya ada wadah tersendiri ya buat anak-anak fighter. Ya kami ya saya mewakili PH Tawangkan Production itu berharap ya akan ada bermunculan lagi PH-PH yang berani membuat action karena film itu kan bergenrenya banyak ya, bukan hanya horor yang sekian persen. Sekarang di Indonesia itu dari 100 itu hampir 80% itu horor, 20% itu drama, ya action paling sekian persen. Gitu. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya 0%. Makanya mudah-mudahan semangat kami itu bisa menularkan yang lain. Gitu. Amin. Semoga ya film Boni ini. Terus kalau Bang Max ngeliat, maksudnya kita kan sebagai anak-anak yang bener-bener dari kita fighter ya, maksudnya dalam artian ya dari sana gitu, ngelihat kayak sekarang ada wadahnya nih gitu. Mudah-mudahan ini juga disupport sama anak-anak semuanya, anak-anak fighter gitu, mensupport film ini biar ada wadahnya juga gitu. Apalagi kan ya tadi cerita tentang fighter gitu. Kalau Bang Max sendiri kan udah lama di dunia perfilman juga, ngeliat ini gimana tuh? Ya saya melihat Mas Yudi bikin Boni ini sebenarnya udah lama kan ya, maksudnya kita nggak ada film action. Begitu dibikin film action, wah saya ngerasa, makanya saya langsung datang. Wah ini action nih, action, makanya saya langsung datang ke situ. Ya saya menyambut ini sangat antusias sekali, sangat senang. Tentunya udah lama banget nggak ada action, terus ada action di sini dan waktu saya lihat, wah ini masif banget nih. Saya jadi teringat filmnya Gareth Evans kan. Begitu padat fighting ini beneran nih, gila fightingnya begini. Makanya saya tertarik dan saya di situ juga akhirnya kita harus bikin ini, kita harus totalitas. Dan itu juga film Boni itu juga setelah saya searching film-film Indonesia itu adalah Boni itu perempuan pertama seusia SMA yang action banget. Iya benar-benar. Jadi mungkin kami berani bisa ngeklaim ya film pertama perempuan usia dini. Tapi actionnya luar biasa. Nanti makanya coba aja disaksikan. Nonton harus sih. Nonton harus. Ya sebagai support gitu. Membantu kita untuk biar lebih banyak beragam kita punya genre nggak harus horor melulu gitu kan. Kalau untuk kayak prosesnya itu berapa lama syuting dan dari kalau persiapan dari sebelum mencari talent tuh kita sudah mempersiapkan 2 bulan sebelum masuk ke pra. Berarti kan kita totalnya pra itu hampir 4 bulan, jadi 6 bulan kita persiapan itu sampai selesai. Habis itu syuting kita sebulan. Kenapa saya bilang sebulan itu bisa efektif? Karena kita sudah punya pra yang kuat. Ya karena memang basicnya semuanya dari anak-anak fighter kan, udah tahu basic bela diri gitu. Shot by shot, video board itu pun juga ya kalaupun berubah minor itu cuma karena angle-nya aja mungkin nggak dapat atau apa gitu aja sih. Tapi secara koreo apa semua kita buatnya utuh lah gitu. Sesuai dengan pra-nya lah. Mantap. Ada kejadian unik nggak sih pas waktu syuting? Mungkin dari Bang Max dulu nih sebagai pemain. Kejadian unik ya. Pas waktu syuting di sana. Paling unik ya sebelum syuting tadi ya, Paul jadi Frank. Itu ya. Itu juga udah unik ya. Udah dibikin unik. Kalau pada saat syuting apa ya? Yang unik. Nangis kayaknya. Itu unik gak ya?
Itu kan biasa. Yang unik sih, kalau menurut saya bukan unik ya, tapi menurut saya kayak spesial lah gitu. Karena yang ya di sini begitu dibikinnya itu dengan hati. Amin. Ya, bikinnya dengan hati, jadinya saya ngerasa bukan unik ya, tapi saya ngelihat di sini spesial karena semua yang terlibat dari director, produser, semua support sistemnya itu benar-benar ngebantu banget gitu loh. Terus kita sama-sama saling support gitu. Nah, itu saya ngerasa di situ sangat membantu saya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan ya. Iya, itu kita juga plus banget sama Omex tuh, walaupun dia tidak ada scene-nya, dia kalau ada Bonnie lagi adegan action atau apapun itu dia selalu hadir untuk, karena memang ngebangun secara antara om dengan ya pokoknya titipan dari anak lain. Jadi kayak dia punya anak lagi gitu, dan dia bener-bener ngejagain banget sampai Livy pun pernah kepukul kan, matanya Omex langsung datang gitu. Mungkin karena waktu jaraknya juga dekat ya, jadi akhirnya segera mungkin dia langsung berat gitu. Jadi kita ngerasa semuanya memang di dalam film Bonnie ini kekeluargaannya sangat kuat gitu. Ya sebenarnya itu berkat arahan dari Mas Yudi. Ya Mas Yudi, terus ada Bang Ical, ada Om Dadung di situ. Om Dadung tuh Mas Agus, produsernya ya. Agus. Produser sutradara dari film Bonnie. Berarti ada 2 orang ya, Mas Dadung sama Marsha. Dan ada kita juga punya action director. Kenapa kita bikin film action ini seberani itu karena memang kita melibatkan action director. Dan itu pure orang Indonesia, pure kita semua yang nge-create, kita yang ngebentuk, dan kita juga punya operator action tersendiri. Oh iya. Jadi DOP itu enak banget lah pokoknya. Saya ngomong sama Pak Budut pokoknya kalau misalnya DOP-nya Pak Budut. Iya. Oke. Pak Budut nanti kalau operator action biar dari kami ya gini. Oh ya nggak apa-apa, karena dia menyadari betul kelemahan, karena shot by shot action kan agak sedikit rumit kan. Nah, kebetulan kita punya timnya, jadi kita siapin semuanya, jadi terbantulah semua saling kerjasama gitu. Pak Budut lebih concern ke warna sama angle-nya, ke lampuannya. Nah, kalau shot actionnya tuh lebih ke operatornya gitu. Jadi nggak ada yang ego ya? Nggak ada. Ada juga tuh kan seperti itu kan yang akhirnya. Ini yang lucu, ini film action tapi harmonis lah, lucu kan? Nggak ada drama ya? Nggak ada. Iya kan biasanya dalam film tuh pasti ada dramanya gitu kan? Itu terbukti kan, maksudnya Omex aja ngerasa si Livy itu jadi kayak bener-bener keponakannya atau anaknya gitu. Justru malah sesayang itu gitu. Jadi, memang dia kita bangun gimana caranya nih Omex harus sayang sama Livy gitu. Memang PR sih sebenarnya, karena gini, saya kan orangnya juga sebenarnya aslinya diam. Saya orang yang pendiam gitu. Saya bisa keluar ngobrol sama itu karena memang saya awalnya jadi guru, ya sudah jadi pelatih, saya mesti komunikasi, mesti sosial. Nah tapi aslinya kalau saya diam sebenarnya. Nah, introvert ya berarti. Introvert ya, introvert. Nah begitu Mas Yudi bilang, Omex sama Livy coba bangun ya. Bangun chemistry-nya. Bangun. Udah ada ini amanat nih. Ya? Amanat nih. Oh gitu ya. Livy pun juga sama, kita kasih tahu juga Livy bangun juga ya sama Omex. Kan dia juga introvert kan. Dia memang sama-sama. Dia tuh sangat sulit untuk ngobrol sama banyak orang. Dia tuh harus sendiri, kalau misalnya lagi pusing banget dia kasih sendiri. Dia bisa ngilang. Iya. Dia bisa ngilang. Makanya Omex sedekat itu. Kerja keras itu dia untuk mendekati saya. Jadi saya ngelihat, wah ini saya tahu nih, begitu saya lihat Livy, wah anak ini introvert nih. Introvert nih. Bener kan? Begitu saya masuk, nggak semudah itu masuk ke Livy. Dia orangnya cuek sekali. Ya mirip kayak Bonnie lah. Mirip kayak Bonnie. Iya makanya cuek gitu. Livy ya Bonnie ya Livy. Jadi begitu saya deket ke dia, saya ini nggak mudah masuknya. Ya. Sampai satu titik saya ngerasa bahwa dia udah dekat pada saat dia mau take salah satu adegan, dia butuh emosi, dia panggil Omex sini, terus dia peluk saya, dia nangis di situ, terus dia take, gitu. Nah itu dapat banget lah. Udah dapat gitu loh. Dan saya ngerasa, oh berarti berhasil. Jadi nanti rasa yang ada di layar itu rasanya asli. Asli betul. Gitu loh. Karena kejadian itu ada hubungannya dengan saya, dengan Frank ini di situ. Makanya
dia nangis gitu loh, gitu loh untuk. Dan adegan itu. memang sutradara Agus H. Mawardi ini dan Bang Marsha ini memang nge-create film ini juga bukan cewek yang cantik-cantik yang harus kalau nangis ya harus pakai makeup dulu atau apa. Ini nggak mau ingusnya keluar kayak mau apa yang keluar silakan gitu ya. Serah, ya. Jadi memang dibuatnya senatural mungkin aja, orang nangis ya ingusan ada yang keluarkan gitu-gitu ya. Dicuekin aja. Jadi nggak perlu ditacap lagi atau apa. Senatural mungkin dibuatnya. Dan juga apa action yang kita buat juga kan dari All Star Team Indonesia itu juga nge-create si Livi Ciananta itu menjadi Bonnie itu juga cukup kerja keras karena dia hampir 2 bulan full tidak ada break. Wow. Tidak ada break, perempuan dari jam 8 sampai jam 5 setiap hari setiap 2 bulan. hari selama 2 bulan, 2 bulan. syuting sebulan, berarti kan totalnya sudah hampir 3 bulan dia nggak ada break. benar-benar. Dan alhamdulillahnya dia nggak ada sakit, nggak ada apa. Itu juga saya nggak tahu, ajaib bener itu orang. Iya. Emang bener-bener se-fight itu Iya, kali dia, se-fight kan? itu. Saya lihat si Livi ya gini loh. Pertama kali saya lihat datang kan. Hari pertama dia masih belum dapat gerakan gripsnya lah, belum dapat. Begitu dari kedua saya lihat dia ngelakuin apa yang dilakuin si yang All Star kasih. Dari pagi sampai malam itu dia gerak terus kecuali dia makan siang. Ya, sama istirahat makan siang. Saya sampai begini. Ini cewek kuat banget ya. Gila. Saya udah biasa megang atlet. Iya. Gitu loh. Saya sampai bisa kuat dari mulut saya. Ini cewek kok kuat banget ya stamina-nya ya. Makan apa ya? Saya ngomong loh. Ini orang cewek kuat banget ya. Terus Livi itu pada saat lagi latihan, Fandi itu kan tegas keras. Iya. Itu dikerasin. Fandi itu ini ya Action pelatihnya? director. Oh, action director. Action directornya Fandi. Jadi memang dia tuh mungkin memang kita juga menanamkan ke anak-anak All Star tuh ya mendingan susah di awal. Betul. Di endingnya udah tinggal syuting gitu, nggak pusing gitu. Mendingan dikerasin di awal aja biar sebenarnya mereka challenge ke kita. Ini 2 hari nggak bakal kuat nih perempuan. Oke. Iya betul. Dihantam sama Fandi sama tim All Star tuh. Ternyata besoknya datang lagi. Dihantam lagi, besoknya datang lagi. Itu ya. Gokil. Itu benar-benar nggak cuman fisiknya dihajar, mentalnya. Iya. Jadi Fandi itu mulutnya keras tajam. Iya. Itu dijatuhin mentalnya, dibikin anak ini sampai nangis dia. Iya. Mau dibikin kayak gitu, cuman Livi kuat. Saya lihat di situ dia udah siap dengan hal itu dan itu ya limitnya sampai bisa dia ngegigit orang. Iya, saking sakitnya dia ngerasain latihan sampai digigit orang gitu loh. Sini berbekas pahanya. Bener-bener dia ngegigit itu ya bener karena sakit banget gitu. Tapi dilakuin sama dia. Jadi kita kan ada adegan split kan. Maksudnya dia di split udah saking nggak kuatnya digigit itu. Yang megangin banyak orang gitu. Dia di split, didorong kuat-kuat. Terus abis itu yang dekat di mana sama dia disikat itu ya itu Bonnie juga sih. Ya makanya se-struggle itu. Makanya film yang kita suguhkan saat ini tuh ya memang film yang memang ya senatural mungkin kita buat, tidak diada-ada, tidak dibuat-buat, tidak yang dia cantik harus begini-begini, enggak. Dia udah si Bonnie itu ya nggak harus cantik, nggak harus gimana-gimana, tapi dia struggle aja gitu. Dia nggak ada basic bela diri lagi. Dia minus bukan nol. Wow. Dan minus. Dan menurut saya Bonnie cantik karena karakter di film. Iya, akhirnya cantik jadinya. Dia dengan prinsipnya dia, dengan kuatnya dia ya, dia mau speak up, dia mau membela kebenaran dengan sikap dia yang begitu cool, itu jadi seksi sendiri, jadi cantik sendiri gitu loh. Dan kita ngelihatnya pasti jatuh hati ngelihat sosok seperti Bonnie ini gitu. Oke. Oke lah, kita berbicara tentang Bonnie. Ini kalau misalkan nih berandai-andai kalau misalkan nextnya sama Bang Max gitu ya kerja bareng lagi gitu. Kepikiran nggak untuk bukan film action gitu? Pikiran dong kan kemarin udah pernah kan beberapa kali kan dan saya bilang dan dramanya dapat lagi. jadi ya udah maksudnya terbukti bahwasanya Omex bisa menjalankan, sebenarnya saya meyakini lah
ketika memang jiwanya seni itu kan tidak bisa dikotak-kotakan kan. Ada yang orang action, ada orang ini enggak, sama semuanya. Saya yakin Omex sudah di ranah itu gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi ketika ada PH-PH besar mau panggil Omex sebagai pemain drama, ya bisa-bisa aja, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya terbukti kan, bisa gitu kan. Kan nextnya juga saya udah bilang, Omex kita mau ini, semoga nggak bentrok ya. Komedi atau apa ini? Kemarin kan udah drama-drama banget. Ada pokoknya lah. Pokoknya ada. Ya. Pertanyaannya gini, saya diajak nggak? Iya. Kode keras loh. Pokoknya nanti di WA ada. Di WA aja gitu kan. Oke nih, menurut Mas Yudi dan Bang Max, apa yang membedakan film Boni dengan film lainnya? Yang akhirnya teman-teman nantinya berbondong-bondong nonton gitu. Ya, yang membedakan itu yang tadi saya bilang, film pertama perempuan usia SMA se-fight itu, se-dark itu, perasaannya bukan filmnya dark tapi perasaan yang dia punya gitu. Sedih itu, sekacau itu lah kayak gitu. Pokoknya complicated lah. Dan satu lagi, mau lihat Bang Max menangis ya. Di sini nih. Kalau mau lihat Om Max cengeng ya di sini. Sampai kemarin pas gala premier ya kan, dia ditanya wartawan sampai nggak bisa ngomong. Iya. Karena sayang aja pakai kacamata, kalau nggak mau Kenapa sampai nangis? Ya kebawa kan, ada sedikit kebawa lah. Walaupun udah kita lepasin itu, tapi tiba-tiba begitu kita nonton lagi, sedikit kebawa lagi. Bukan sedikit sih, pada saat nonton itu langsung jadi baper lagi sih. Jadi, pantesan aku pas ketemu premier kayaknya agak bengkak. Pakai kacamata. Iya. Makanya diuntungin pakai kacamata. Kacamata itu gunanya. Jadi nggak bisa ditebak gitu kan. Jadi ya kenapa mesti nonton film Boni gini? Ini Boni ini karakternya cewek yang menurut saya sangat keren sekali. Sangat keren sekali. Dan belum ada. Mungkin kalau di sini ya. Benar-benar cewek sendiri gitu ya, dengan nama yang Boni gitu kan. Dia karakternya kuat, dia membela keadilan, ya. Dia selalu nggak mau ngelihat ada yang lemah itu ditindas gitu. Dia ngebela. Dan Boni ini juga selain dia cool, dia nggak peduli sama yang namanya pacaran-pacaran lah gitu. Itu menurut saya dia punya fokus sendiri gitu. Nah, begitu cewek punya fokus sendiri, dia punya fokus dengan sesuatu hal, itu jadi seksi sendiri. Iya, keren. Ya, dia nggak sibuk ngurusin orang lain. Dan dia berani juga berani menyuarakan hak-hak haknya perempuan. Dia selalu mau yang membela yang adil gitu loh. Nah, ini menurut saya karakternya keren. Dan satu lagi ya, Boni ini hidupnya keras sekali. Saya sampai ngelihat gini, ini cewek hidupnya keras sekali loh. Dari lahir sampai perjalanan hidup dia ini, ada nggak cewek yang lebih keras hidupnya dari cewek ini loh? Saya nggak yakin nggak ada. Dan dia ini sosok yang udah ngelewatin begitu kerasnya dan tetap tough gitu ya. Tough sekali gitu. Nah itu keren, menurut saya kerennya minta ampun gitu. Jadi ada di film ini. Jadi ya film Boni ini banyak edukasi yang bisa disampaikan gitu, bisa diterima. Di tengah bullying sekarang lagi ramai bullying banget, juga, ya kan? Dan itu Boni nggak bisa diam. Walaupun dia bukan superhero, tapi dia memang paling nggak suka. Walaupun nanti impact ke dianya tuh kadang-kadang suka nggak baik gitu. Entah dia dikeluarkan nama sekolahnya atau apa gitu. Ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi jika seorang ibu punya anak. Ya, makanya ini anak-anak. Saya boleh minum ini ya? Boleh dong. Dari pilihan. Okay. Jadi anak remaja cewek ataupun anak cewek lah itu yang punya ibu. Ya. Ini kalau nonton ini pasti ada relate-nya. Ya film ini dekat lah sama kita. Iya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalian tuh harus nonton ini. Kenapa? Karena pasti ada yang relate, ada yang berhubungan dengan kalian gitu loh. Dan ini value-nya tinggi. Betul. Nilainya tinggi gitu loh. Ibu-ibu sekarang nonton jamak. Gimana kan? Apalagi ada anak di situ. Iya. Gitu kan? Biar nggak diabaikan gitu ya pesan-pesannya sih kalau aku ngelihat. Iya, pokoknya kita juga nggak bisa banyak ngomong, tonton aja sendiri, langsung lihat ke bioskop karena sekarang sedang tayang di seluruh bioskop. Jadi tinggal lihat
dan rasakan. Dan gini, kalau film Boni ini memang idealnya ditonton di bioskop. Iya. Dengan sound gini, Soundnya. Iya. Berbeda gitu kan. Soundnya gokil. Sayang banget kalau misalkan nonton cuman di rumah doang. Gitu. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin diupayakan. Ini action fighting yang luar biasa padat ya. Tapi dia selain padat, ini action yang semuanya actionnya ada dramanya, ada rasanya. Yes. Tahu kan ada film action yang kayak kosong, babik-babik aja, tapi nggak ada emosinya, nggak ada dramanya di situ. Nah di sini tuh full package, ada dramanya, beratnya, dan Boni ini tragis sekali gitu hidupnya, tragis sekali tapi dia kuat sekali. Nah ini kan jadi inspirasi semua. Jadi semua tuh harus nonton. Jadi ngelihat sosok Boni nih seperti ngelihat sosok superhero wanita. Gua harus seperti cewek ini. Cewek itu harus berani speak up. Cewek itu harus berani bertindak. Harus punya sikap, punya prinsip. Nah itu. Cewek itu harus kayak gini. Nah, cewek yang kayak gini, cewek yang seksi, bikin semua cowok jatuh hati. Itu Boni. Jadi semua harus nonton. Benar nggak? Benar harus. Ismi pasti setuju. Setuju banget sebagai perempuan, apalagi ya. Dan itu juga dan lebih menarik kan? Dan ada menariknya juga di film Boni itu adalah kita berdialognya dengan sastra. Oh iya, pantas karena kita melibatkan. Itu emang dialog, aku penasaran tuh emang lo yang bikin apa gimana? Iya, direkturnya dan kita semua sih, tapi terkhususnya para soalnya kayaknya dia witness banget gitu kan ngelipat di film. Iya. Gimana? Ya maksudnya film ini memang dibalutnya dengan bahasa sastra yang kebetulan kita libatkan dari sastra Umbulan Duparangi, seorang sastrawan yang cukup luar biasa, yang bisa melahirkan dan mencetak para sastrawan gitu. Makanya kita ambil beberapa kutipan bahasa-bahasa yang ada di dalam sastranya beliau gitu. Dan itu keren lah. Iya, dan PR buat para case-nya PR itu. Nggak gampang soalnya. Pas baca gini, apaan nih dialog apa sastra? Iya, karena untuk melontarkan bahasa seperti biasanya tuh agak berat memang kalau sastra. Tapi ketika itu bisa, keren banget. Saya ngobrol sama Nadila, Nat, lu liatin deh ini. Nggak salah. Iya, kok begini ya? Kita rubah aja gimana? Kita rubah. Nggak boleh itu? Nggak boleh. Pas seriously? Nggak boleh. Jadi kita bilang, mau jadi bahasa sehari-hari ya, biar gini. Boleh nggak gitu biar asik? No way. Nggak bisa karena memang film ini diawalinya dengan sastra. Akhirnya ke belakangnya ya. Jadi kita disuruh ya udah baca ini ya, rasain. Akhirnya ini jadi dialog sehari-hari. Iya, akhirnya dilontarkannya ya kayak seperti itu readingnya itu PR. Readingnya udah gitu pertama kali dramanya banyak, udah gitu bahasa sastra. Iya. Ini makanya ngejebak kan ini. Bayarannya gini, bayarannya pas. Iya. Jadi itulah. Jadi pada saat saya dapat drama, terus challenge-nya itu lagi, nggak cuma drama doang. Drama ada sedihnya, tragisnya, ya. Kalau nangis nggak usah tanya lah, sepanjang film. Ada dramanya, ada sedih, ada tragisnya, terus tambah lagi PR. Ini sastranya harus dialog kayak bahasa sehari-hari, natural gitu. Itu susah banget. Makanya waktu saya jujur aja, saya waktu reading, saya pulang ke rumah, itu saya dipantengin sama si Om Dadung sama Cang Herman. Itu saya dipantengin dari siang sampai sore. Saya berduaan duduk sama si Livi. Itu saya pulang, pala saya mau meledak. Iya. Itu memang itu mental ya. Iya. Mental ditekan diulang. Makanya ketika bermainnya dengan perasaan kan pasti sakit kepala kan. Karena ya itu kan teknik acting kan begitu kan. Kalau kita press dalam banget itu pasti sakit kepala. Iya. Emosinya dipress, terus ditekan sampai saya jadi nggak enak juga sama si Livi. Ya Livi ketahan nih karena saya yang dialognya banyak di situ. Ya, si Livi main aksi reaksi, saya masih dialog banyak di situ. Waktu di situ saya sampai di rumah gini. Wah, kepala sakit. Terus kenapa lu, istri tanya? Enggak, gue dialog. Dialognya berat, terus sastra juga. Gimana gue bisa apa enggak ya? Tapi yang plusnya adalah Omex keren sih. Makanya kalian kalau mau lihat Omex nangis tuh udah film ini cocok banget. Iya, harus nonton.
Kalau mau lihat Kan seorang biasanya- jagoan ya iya. kan nangis ya utuh di film inilah. Di One Pride dia marah-marahin orang kan. Di sini dia nangis. Segalak itu ya kan di One Pride ya kan. Tapi di film ini waduh luar biasa seorang bapak. Padahal saya selalu nggak mau ngeliatin kelemahan kita di depan orang sebenarnya. Iya. Jadi saya ini cowok bukan nggak pernah nangis ya. Iya. Cowok itu apalagi kita udah ngelewatin banyak fase kehidupan. Pada saat kita udah jadi satu terbentuk karakter, jangan nangis depan orang karena kalau mau nangis kita dibalik aja. Jangan tunjukkan kelemahan kita. Kita harus lawan. Apapun itu kita harus Berarti menerima di film keadaan. ini aja nangisnya ditonton orang banyak. Iya, jadi saya Ini puas banget dari tadi. iya. Semua begitu. Soalnya gini, Puas mereka. soalnya adalah kebetulan saya yang memilih Omex. Oh iya. Habis itu baru saya diskuskan ke teman-teman. Kok saya bilang ini matanya kok enggak, ini matanya asik nih kalau Lain buat- kali saya kalau ngobrol sama orang saya pakai kacamata. Oh, kayaknya itu Biar dia nggak alasan. ketahuan. Kan kalau ngobrol sama orang kan mata itu kan nggak bisa dibohongin kan. Kenapa saya sering pakai kacamata supaya nggak bisa dibaca? Iya. Tapi ternyata mau pakai kacamata atau Enggak, itu nggak buka. Kalau itu pakai kacamata terus ngobrolnya Iya. dari siang sampai malam mau lagi. kebongkar banget. Kebongkar. Makanya dibilang Iya. casting terlama itu ya cuma di film Boni. Iyalah sampai jam 2 pagi ya. Sama Livi Cananto juga sama. Livi Cananto juga castingnya pun juga ngobrol dulu, nggak yang langsung ke adegan, langsung ke skenario, enggak. Bener-bener kita ngobrol dulu. Ternyata memang dia cerdas, dia punya potensi besar, ya sudah kita jalanin gitu. Gak gampang soalnya kan. Iya, nggak gampang untuk ngebawa satu cerita itu, dan dia sebagai pemain tunggal di filmnya kan itu. Oke. Ada satu kata-kata yang saya suka dari Mas Yudi. Dia Apa bilang tuh? apa ya? Skenario mencari pemainnya. Iya. Kata dia tuh. Kenapa begitu? Iya, karena saya pernah belajar sama almarhum Mas Yayu Undru. Oh iya. Dia selalu bilang percaya sama skenario. Skenario itu ketika ditulis oleh seorang penulis, dia pasti sudah membentuk sebuah pemerannya. Dia akan membentuk peran yang dimaksud. Ketika tulis nih, terbentuk tuh perannya. Dan peran itu akan matching tuh sama skenarionya. Itu menurut guru saya. Tapi saya menjalankan itu. Jadi ketika skenario dipaksa, yang maininnya bukan sesuai, pasti filmnya agak nggak enak gitu. Tapi kalau saya meyakini semuanya nggak ada yang kebetulan. Ketika skenario ini sudah terjadi, pasti ada pemainnya. Gitu. Yes. Nah makanya Omex, Livi itu kan nggak semudah itu ya orang punya kepercayaan itu gitu. Tapi kita karena mungkin saya punya basic itu, jadi ya udah skenario akan mencari pemainnya gitu. Kayak gitu sih. Harapan nih dari film Boni yang sekarang lagi tayang. Harapannya penontonnya berjuta-juta. Biar kita bisa bikin amin. lagi. Biar Bisa bikin kita lagi. bikin Bikin banyak lagi, lagi. berkarya lagi yang lebih baik. Mungkin ada kekurangan atau apa, kita tetap harus terus tough di genre yang kita punya. Jadi nggak bakalan ini nih kalau misalkan terburuknya adalah gimana. Oh, tetap kita akan berdiri, tetap kita akan berjuang, berkarya lagi, nggak pengaruh lah itu hal itu. Film action lagi. Iya, film action lagi. Nah, yang begini yang dicari ya kan. Ayo kita berbondong-bondong ya. Jadi kita banyak jobnya. Betul dong. Ya, kita Masalahnya banyak. dikorin lagi apa kagak? Masalahnya calling lagi apa enggak? Makanya doakan biar film Boni oh ya ini pasti dong. menjadi sesuatu Iya. dan itu akan menjadi PH-PH besar itu juga bikin film action gitu. Wah, amin. Amin, amin. Mantap. Minta doanya, Kan minta doa. biar bisa Amin, berimbang sama film-film luar Ya, juga kan. Karena kan iya. kalau kita lihat sebetulnya Terbukti yang bisa go internasional film film apa? action. Iya. Iya, keren. Ya kita harus ya maksudnya kan udah lama banget gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ini ya bukan mudah-mudahan sih harus. Jadi teman-teman semuanya please support film Boni. Datang ke bioskop biar semuanya pada nonton Iya. dan kita bisa berkreasi lagi, berkarya lagi, film action makin banyak. Iya, Yes. iya. Terkhususnya kru-kru yang di sini juga nonton harusnya. Oh, ini berapa orang nih? Ada 1, 2, 3. Ini semuanya 3 orang bawa kan lumayan kan? Iya. Jangan lupa potongannya. Iya. Cipratan. Oke, ini pertanyaan harus dijawab. Jadi tentang perfilman Indonesia ya. Kapan terakhir Bang Max sama Bang Yudi Beksi terakhir datang ke bioskop dan menonton mengapresiasikan film karya Indonesia dengan nggak maksudnya nggak karena premier tapi
beli tiket sendiri. Beli tiket pakai uang sendiri ya, Yes. betul. Omex Keren dulu. sekali. Itu keren banget loh pertanyaannya. Iya. Pertanyaan terkeren nih. Ya jadi terakhir itu nonton 13 Bom. Why? Action. Ya, Oke. action. Terus juga filmnya pastinya memang selain action kayaknya kelihatannya keren ya. Kelihatannya keren. Terus yang main juga kenal, Ganindra Bimo. Jadi saya pikir wah ini harus disupport. Betul. Harus disupport. Jangan kita justru malah saling sikut-sikutan. Justru action di Indonesia ini semua action tim di Indonesia semua ini harus gabung. Iya. Gitu. Harus gabung. Jadi kita saling support dengan gabung bersama-sama nanti actionnya naik. Betul. Dan kita banyak lagi. Iya. Kita banyak Bukan lagi hanya ya jadi kan. atlet ya. Nanti Iya. ada kerjaan lain. Iya, jadi ada yang lain. Iya, betul, Jadi kan betul. banyak ya industrinya hidup. Industrinya hidup. gitu. Beragam juga ya. Iya, jadi ya haruslah. Iya harus. Kalau saya sih semenjak saya membangun PH itu ya sudah wajib Selalu. lah kita juga untuk nonton karena kebetulan kita kan berkarya di Di film tempat gitu. yang sama, berarti kan kita juga harus mensupport film-film Indonesia. Itu pun juga saya tidak memilih-milih, hampir semua film yang mendekati sekarang pun terakhir itu saya nonton film horor Pemandi Jenazah. Oke. Ya kemarin saya belum lama itu nonton sebelum ada gala premier film Boni, kita nonton dulu. Ya memang saat ini saya merunning film-film Indonesia dan itu bayar sendiri. Kenapa? Apresiasi. Ya karena kita itu harus apresiasi. Apresiasi ya. Apresiasi. Harus mensupport ya. Iya. Ya, jangan yang gratisan melulu dong. Premier Kalau kata orang dulu gini, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, benar sih. Benar dong. Jadi gini, ada cerita ya Bruce Willis. Yes. Bruce Willis, dia bisa aja diundang ke acara boxing atau acara MMA atau apapun ya. Dia kan aktor di sana. Tapi waktu dia dikasih undangan gratis, dia bilang begini loh. Lu ngasih gue undangan gratis, emang gue gak sangat beli. Iya. Jadi dia ngerti, dia mengapresiasi karya orang. Betul. Ya. Jadi jangan takut kita keluarin buat itu akan berbalik ke kita juga kok, gitu loh. Jadi kita harus mulai membudayakan hal seperti itu, memberikan apresiasi, jangan dikit-dikit maunya gratis gitu. Jadi itu penting sekali dalam budaya di perfilman Indonesia. Jadi berikan apresiasi supaya mereka bisa berkembang. Mereka berkembang pasti dampaknya menyebar ke semuanya, gitu dong. Iya ya, makanya saya kan juga dapat kata-kata dari beberapa senior ketika lu berkarya, terserah karya lu bagus atau tidak, lu hargai. Karena dengan karya ini yang akan bisa menghidupkan lu dan keluarga lu gitu. Wow. Jadi ya semuanya terima dan kasih. Kayaknya itu menyinggung siapa ya? Mantap. Oke, ada nih pertanyaan terakhir. Ini kan udah membuat film, terus habis itu melahirkan film Boni action yang bener-bener gebrakan terbaru ya, maksudnya di Indonesia. Iya. Kalau pengen ngucapin berterima kasih, Bang Yudi sama Bang Max mungkin sama siapa? Kalau saya terima kasihnya sudah pasti sama keluarga saya, terkhusus ibu saya karena saya berjuang ini buat ibu saya. Wow. Terus tugas saya memang buat orang banyak. Jadi berkarya terus. Yes. Gitu. Wow. Bang Max. Ya terima kasih ya sama semesta alam ini yang udah bikin ini jadi terkoneksi semua ya. Juga terima kasih kepada orang tua pastinya dan juga kepada ya inilah teman-teman produser, ya, director, teman-teman semuanya dan semuanya lah. Terima kasih pada semua yang akan nonton nanti karena tanpa mereka ini kita bukan siapa-siapa. Gitu loh. Yes, benar. Terima kasih Tawangkan Production. Siap, terima kasih. Karena sudah melahirkan film action, maksudnya mengembangkan kembali, menghidupkan kembali gitu kan. Biar ya teman-teman action, maksudnya teman-teman fighter juga ada tempat di perfilman Indonesia dan kita bisa meluangkan karya-karya kita yang selama ini kita siapa nggak ada tempatnya gitu loh, ya kan? Iya. Thank you so much loh Yud, lo keren banget. Dan thank you banget kalian juga sudah datang ke sini. Mudah-mudahan film Boni berjuta-juta penonton. Please support film action Indonesia. Boni sekarang lagi tayang. Saya Melinda, ya. Bang Max dan
Bang Yudi Beksi, mohon pamit. Terima kasih. Jangan lupa nonton Boni. Boni. Bye bye. Thank you. Go Boni. Thank you banget. Thank you. Bang Mik.